kan itu sudah pengalaman sekian lama. Seorang bawahan kita senantiasa semata-mata yang kita perbuat itu demi untuk menyenangkan Allah. Bahasa populernya itu ya cari ridhonya Allah. Cari ridhonya manusia itu antara iya dan tidak maksudnya. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, kita perbanyak pula bacaan salawat salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena perjuangan dan pengorbanan beliau, rasanya kita tidak akan pernah mengenal kalimah agung la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini yang senantiasa kita pegangi, dan ini yang senantiasa, kalimah inilah yang senantiasa harus kita sempurnakan melalui amal-amal ibadah kita. Semuanya kita sandarkan semata-mata berbuat illallah, illallah, illallah. Itu paling utama. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tata pula hati kita, kita luruskan niat kita hadir kita di majelis ini juga dalam rangka apa itu? Nyenengne Allah. Gitu aja ya. Nyenengne Allah kita aja. Kadang golek ilmu, biasanya golek ilmu ben apa itu, Pak? Ya diarep-arep pinter kadang ya. Makanya Pak Samsul saya noto ngaji yang mono yamine jamaah aku kok gak pinter-pinter. Kapok akhir, pokoknya teko ngaji nyenengne Allah. Nek wis Allah seneng itu pokoknya ilmu manfaat itu lah gampang, Bu ya. Ya. Nek wis Allah seneng wis gak ono barang angel, Pak. Wis penting Allah seneng ngono ta. Gampang, pinter lah urusane Allah ya. Nek sampeyan belajar ning omah ibu-ibu. Anak itu kewajiban kita nuturi, nasihati kita aja ya. Nasihati ben apa, Bu? Ternyata terus bawaannya gimana? Dituturi gak nurut, ibune balik ya kan. Nek wis muring-muring Allah seneng tidak? Keliru noto hati ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, masih Syawal Pak Samsul ya. Karek sudah habis tadi. Allahu Akbar, keri wis gak apa-apa, mosok njaluk sepuro ngenteni Syawal. Sampean sepuro. Ini sudah yang keberapa Kamis ini? Kamis kemarin sudah Pak Samsul? Sudah mulai, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sambung lagi materi kajian kita sekarang Al-Baqarah ya, ayat keberapa Pak? Ya? 113. Oh, 213.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa mahtalafa fihi illa alladhina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Karena adalah an-nasu manusia, adalah manusia ummatan wahidah. Manusia itu dulunya wahidatan, satu. Faba'atsallahu an-nabiyyina, pada saat manusia itu masih bersatu padu, faba'atsa, kemudian faba'atsallahu, lalu Allah mengutus an-nabiyyina, para nabi. Allah utus para nabi kepada umat manusia. Tugas pokok daripada nabi itu adalah mubasysyirina wa mundzirin. Mubasysyirina, pembawa kabar gembira. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu tugas utama adalah membawa kabar gembira, wa mundzirina, dan menyampaikan peringatan. Maksud daripada Allah mengutus nabi menyampaikan kabar gembira buat orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, buat orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada kabar gembira buat mereka, ridha dan surganya Allah. Wa mundzirin, dan para nabi yang diutus oleh Allah itu juga menyampaikan penyampai kabar atau penyampai peringatan kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang ingkar kepada kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut, dengan ancaman berupa azab dan siksa nerakanya. Ini tugas utama nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Bersama para nabi yang diutus oleh Allah, wa anzala ma'ahum, wa anzala, dan dia menurunkan, dan dia Allah menurunkan ma'ahum, bersama nabiyin. Allah turunkan para nabi al-kitaba, kitab. Allah turunkan kitab kepada mereka para nabi itu bil haqqi, dengan benar, dengan kebenaran, tanpa ada rekayasa. Bahwa kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu adalah hak dari Allah tanpa adanya rekayasa. Ini salah satu bantahan kepada tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad, bahwa Al-Quran itu hanyalah merupakan rekayasa Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang kafir musyrik pada saat itu mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yakni Al-Quran, itu tidak lebih dan tidak kurang, kata orang-orang kafir, semata-mata hanya merupakan asal awalin. Itu hanya merupakan kumpulan dongeng orang-orang masa lalu. Sebegitunya kaum kafir musyrik itu sikap mereka terhadap Nabi Muhammad. Sehingga Allah sampaikan bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah tidak seperti yang mereka tuduhkan, bahwa itu hanya merupakan karangan dan rekayasa Nabi Muhammad.
bil haqqi, dengan kebenaran, turunnya itu benar-benar dari Allah, dan apa yang terkandung di dalamnya pun itu adalah merupakan ajaran-ajaran yang benar. Apa fungsi daripada kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu? Liyahkuma bainan nas. Liyahkuma, supaya menjadi sandaran hukum. Liyahkuma, supaya memberikan hukum, memberikan keputusan hukum itu. Memberikan keputusan pada setiap persoalan-persoalan yang terjadi bainan nasi, di antara manusia. Jelas dengan demikian bahwa Al-Quran itu sendiri turun, banyak kita dapati setiap persoalan-persoalan yang bahkan persoalan itu belum terjadi, itu sudah Allah tetapkan jawabannya di dalam kitab Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran itu, ya kalau itu hanya buatan manusia, mana mungkin setiap yang ada di dalam Al-Quran itu mampu menganalisa hal-hal yang bukan hanya sekedar yang pernah dan sedang terjadi. Tapi Al-Quran itu juga menganalisa terhadap hal-hal apapun yang akan terjadi. Ini diantara salah satu mukjizat Al-Quran. Dan para jamaah rahimakumullah, kelebihan Al-Quran dibandingkan mukjizat-mukjizat yang Allah sampaikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Kalau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu apa? Lalu tongkat yang menjadi ular, tongkat yang dipukulkan ke laut itu ya. Terus kemudian kalau mukjizatnya Nabi Isa, apa yang kita tahu? Apa? Analisa kita bedanya dengan Al-Quran itu apa, Pak, Bu? Pernah enggak? Kalau Al-Quran mukjizat bisa dipakai untuk segala zaman. Kalau mukjizat Nabi hanya kondisional dan itu salah satunya. Yang kedua, mukjizat-mukjizatnya para nabi dulu itu berupa apa ya? Berupa barang yang bisa dilihat langsung. Dan kejadiannya itu hanya sekalinya itu. Tongkatnya Nabi Musa itu sesakti itu, jangan pernah terus ada ajaran apa semedi golei. Wah, aneh-aneh tok. Terus ono maneh apa katanya itu? Ada tasbih yang dibuat dari tongkatnya Nabi Musa gitu. Kayunya mungkin sama. Mungkin begitu. Nah, termasuk ya tongkatnya Nabi Musa, terus kemudian mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, itu hanya merupakan satu bukti. Mukjizat itu adalah bukti kebenaran atau bukti kerasulan. Untuk membuktikan bahwa orang yang diutus oleh Allah itu memang benar-benar utusan Allah. Sehingga Allah tuh berikan, beda dengan Al-Quran, Bapak Ibu rahimakumullah. Al-Quran itu lebih kepada apa ya? Mukjizat untuk membangun pola pikir. Membangun pola pikir tauhid lewat paradigma ya apa istilah sekarang akal sehat. Itu. Segala sesuatunya itu semuanya tuh apa ya? Terjawab di dalam Al-Quran, terselesaikan dengan Al-Quran. Ini dahsyatnya Al-Quran. Dan lalu kemudian apalagi alasan-alasan kita sebagai umat Nabi Muhammad ini untuk tidak mencintai Al-Quran? Kita semua pencinta Al-Quran toh Pak? Ya kan? Buktinya apa? Lama mana kita dibaca Al-Quran sama WA? Ya kan? Kalau kita pencinta Al-Quran ini nyoto gitu loh. Iya ya. Bu, banyak waktu mana kita habiskan di depan TikTok sama di depan Al-Quran. Allah. Ya.
ini yang perlu pembuktian bahwa Al-Quran itu begitu dahsyatnya. Kemudian kita lalu kemudian Al-Quran itu banyak kan sebutan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Yang utama memang Al-Quran. Al-Quran sendiri itu maknanya apa sih? Dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Apa? Qara'a itu fi'il madhi ya, membaca. Yaqra'u fi'il mudhari. Kalau Qur'anan itu adalah isim masdar. Kata kerja kemudian berubah menjadi kata benda. Berarti Qur'anan itu adalah bendanya. Dan itu juga mengandung sifat. Qur'anan itu maknanya adalah bacaan. Kalau qara'a membaca, qara'a yaqra'u membaca, Qur'anan itu adalah bacaan. Berarti bacaannya orang-orang mukmin itu adalah harusnya apa kenyataannya? Nah, ya waya ngaji waya dipetani ini. Jadi kalau bacaan favorit kita bukan Al-Qur'an, ya berarti tidak sama dengan nama daripada kitab kita itu. Pertanyaan sekarang, apa bacaan utama kita? Apa favorit bacaan kita? Ini masalahnya Bapak Ibu. Sebutan Al-Quran itu salah satunya. Kitab suci ini, Al-Quran ini juga disebut dengan ada Al-Huda, ada Al-Furqan, ada Asy-Syifa. Sesuai dengan fungsinya. Al-Huda, maknanya Al-Huda itu apa? Petunjuk. Petunjuk buat siapa itu? Hudan lil, ada hudan linnas, ada yang utama adalah hudan lil muttaqin. Dan siapakah di antara kita orang-orang yang bertakwa itu? Semua kan? Semua kita orang-orang yang bertakwa. Berarti tuntunan petunjuk kita itu adalah kitab suci petunjuk, tuntunan. Agar apa kita dikasih petunjuk? Pak, kalau kita di jalan-jalan itu papan nama itu fungsinya, rambu-rambu itu fungsinya sebagai apa sih Pak? Petunjuk ya. Kalau kita di perempatan, pertigaan kan ada tulisan kalau panahnya ke kanan ke Gresik namanya. Kalau ke kiri ke Sidoarjo. Itu petunjuk itu di papan nama itu berupa apa itu? Tulisan ya. Tulisan terdiri dari apa saja? Dari huruf. Begitu kita akan paham bahwa kalau ke kanan ke Gresik, kalau tulisan itu kita apakan? Dengan kita membaca, berarti proses membaca itu akan mendatangkan apa? Pesan. Lalu dengan pesan itu kita menjadi paham. Dengan paham artinya kita mengamalkan. Sudahkah Al-Quran itu kita jadikan petunjuk? Sudah dibaca? Sudah dibunyikan? Sudah ditangkap pesannya? Sudah? Loh kok sing mau sudah kok akhirnya insya Allah gitu. Pak, proses membaca itu sebenarnya tahapannya begini. Pertama, tadi kalau yang kita baca itu berupa apa itu? Tulisan terdiri dari huruf. Itu bisa memberikan pesan. Pertama harus diapakan huruf itu? Dirangkai Pak. Harus dirangkai huruf. Ini kita coba menganalisa tentang definisi membaca itu. Pernah enggak Bapak Ibu ketika kita mau masuk mushola atau mau masuk masjid itu biasanya ada pesan yang disampaikan oleh takmir itu. Di depan itu apa itu biasa? Apa tadi? Terdiri dari berapa huruf suci? Itu kira-kira 4 huruf tuh kalau tidak kita rangkai, kita jadikan satu bisa memberi pesan deh. SUCI, S-nya taruh depan mushola, U-nya taruh belakang mushola, terus itu bisa memberi pesan deh. Agar itu bisa memberi pesan, maka 4 huruf itu pertama yang harus kita lakukan apa? Dirangkai, dihimpun, dikumpulkan. Ada S, ada U, ada C, ada I. Setelah kita rangkai, setelah S, U, C, I, terus diapakan itu?
Enggak, ini proses membaca. Ya, proses membaca pertama adalah merangkai huruf. Setelah huruf dirangkai, tahap kedua diapakan? Dibunyi atau dilafadzkan. Sudah? S-U-C-I. Unine suci. Begitu kita wis muni suci, terus kita tahap ketiganya itu apa yang kita tangkap, yang kita terima? Sekedar hanya 4 huruf kita bunyikan, ada pesan yang kita pahami enggak? Berarti pesannya apa di situ? Nah, lah, ya kan? Berarti minimal orang membaca itu adalah merangkai huruf, kedua tadi apa? Membunyikan atau melafadzkan, ketiga menangkap pesan, ketiga memahami, ya toh? Setelah paham, kelima mengamalkan. Tidaknya sampai 4 itu saja, itu pesan ditangkap, dipahami, itu membaca. Sudahkah proses membaca Al-Quran itu sampai di situ kita? Sudahkah kita rangkai hurufnya? Sudah. Sudah kita lafadzkan, bunyikan? Sudah kita tangkap pesan informasinya? Sudah kita amalkan? Masalah tidak? Wis maca Quran, jawabannya apa? Wis, selama ini kita baca Al-Quran. Al-Quran tadi salah satu fungsinya diturunkan oleh Allah itu untuk apa? Petunjuk tadi ya. Oke. Sudahkah Al-Quran itu kita fungsikan sebagai petunjuk? Sudah ya. Sudah kita rangkai hurufnya sudah ya. Sudah kita bunyikan sudah. Sudah kita tangkap pesannya. Loh kok gak kompak? Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum. Loh kok wis apa? Yakin itu ayat Al-Quran yang saya bunyikan? Sudah terdengar suara saya bunyikan tadi? Qalu ta'irukum ma'akum ma'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Sudah tertangkap suara saya? Tertangkap pesannya? Ini problem kita tuh di sini, Pak. Problem kita itu di sini. Gitu. Berarti tahap kita membaca Al-Quran itu sampai mana ya? Tadi sudah rangkai hurufnya? Sudah dibunyikan? Sudah ditangkap pesannya? Sudah dipahami? Sudah diamalkan? Masalah. Berarti kita baru tahap keberapa tadi? Berarti selama ini Al-Quran sudah kita apakan? Dibunyikan. Ya krungu suarakum ya krungu. Qalu ta'irukum ma'akum. Qalu mereka ta'irukum mengheningkan cipta. Ini Pak yang jadi problem bagi kita tentang prestasi belajar Al-Quran umat Islam itu pada umumnya. Kenapa kira-kira persoalannya Pak? Kenapa kok kita baru mandek sampai pada tingkat membunyikan tadi? Pesannya kok belum sampai, paham juga belum. Ini masalahnya di mana kira-kira? Kenapa? Ya? Loh, emang Al-Quran itu perlu diarti ini kenapa? Bahasa Arab. Iya ya, benar. Terus yang bikin Al-Quran itu bahasa Arab itu siapa? Allah gue gak ngerti dah. Berarti setuju tidak setuju, ya toh? Mau tidak mau. Kalau Al-Quran itu mau kita fungsikan sebagai bagaimana diturunkannya oleh Allah sebagai apa tadi? Petunjuk. Maka kita harus bisa apa? Bahasa Arab. Berarti kita harus belajar
Sedangkan kalau kita belajar bahasa Arab, kesannya itu apa? Angel kan ya? Tadi yang bikin Al-Quran berbahasa Arab siapa? Berarti sing gawe angel sapa? Wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Itu kalau walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu Allah sampai 4 kali mengulang di dalam surah Al-Qamar. 20, 22, 30 dan 40. Itu Allah sampai 4 kali dengan redaksi yang sama. Kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana, dan sungguh benar-benar. Allah sampai menggunakan huruf taukid itu 2. Dan laqad sungguh benar-benar yassarna, kami mudahkan Al-Qur'ana, kitab Al-Qur'an itu lidzikri, untuk dijadikan peringatan, untuk dijadikan pelajaran. Jadi kata Allah, Al-Qur'an itu mudah untuk dijadikan pelajaran. Fahal mim mudzakir. Fahal, maka adakah min, di antara al-mudzakir, orang-orang yang mau. Berarti kita belajar bahasa Al-Quran itu butuh kemampuan atau kemauan? Sepakat? Mau belajar bahasa Arab? Kadung kok dijak bajal bahasa Arab ngono wis kena nahwu sorof mumet. Jangan belajar bahasa Arab tuh jangan dibayangkan apa-apa kok aja dibayangne angele gitu loh. Dan ternyata Al-Quran itu adalah sebuah sarana yang mengandung materi yang sangat mudah dan mengandung metodologi pembelajaran yang sangat mudah juga. Asal kita menyadari aja kalau kita tuh mau mentadaburi Al-Quran dari sisi bahwa Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu ada sarana metodologi pembelajaran yang kami temukan, Bapak Ibu rahimakumullah. Kosakata yang ada di dalam Al-Quran itu selalu terulang-ulang. Surah Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Ada berapa kosakata? Tapi sampean jawab kok ngawur bae kok bener ngono. Dari bi sampai ad-dhalin itu ada 37 kosakata. Ada kosakata yang terulang enggak di surah Al-Fatihah itu saja, Pak? Ayat pertama bunyinya apa? Ya, katakan itu yang kita pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga bunyinya apa? Ada yang terulang? Selain Ar-Rahman Ar-Rahim ada yang terulang lagi deh. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Ada berapa kosakata tadi yang terulang? Sirat 2 kali, alaihim. Alaihim itu ada 2, ala dan him, berarti 4. 37 kosakata yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu, Pak. Ada 10 kosakata yang terulang atau yang sudah kita tahu maknanya. Allah, bismillah, Allah itu tidak terulang, tapi siapa sih yang tidak tahu maknanya Allah itu, Pak? Ada berapa tadi yang terulang? Lo wes lali kandan ya. Surah Al-Fatihah ada berapa kosakata? Ada berapa yang terulang? 10. Berarti sisanya berapa? 1 juz. Yes, tak takoni Al-Fatihah pirang kosakata tambah 1 juz. Sudah. Pak, Bu, 1 juz ya. Juz pertama itu ada 3624 kosakata. Sampeyan percaya aku timbangannya tak kondoleki dhewe. Ya, saya masih ingat tahun 93 itu ya punya forum diskusi sama teman-teman, metani Quran kayak gitu.
ada 3.624 kosakata, sampai rata apal Pak Rusa itu. Ada 2.328 terulang. 3.624 kosakata, ada 2.328 terulang kata-katanya. Banyak yang terulang apa banyak yang tidak terulang? Bu, ternyata saya mendapati metode belajar bahasa Al-Quran itu persis seperti kita pertama kali belajar bahasa. Masih ada yang ingat guru pertama kali bahasa kita siapa? Guru bahasa kita ada yang ingat? Hah? Ya Allah. Lali ibu nih ngono piye kali. Itu guru bahasa kita pertama kali loh. Bener enggak? Ibu itu ketika mengajari bahasa ke anaknya, kosakata paling pertama kali dikenalkan itu apa? Kosakata apa? Oh, kakean Pak Rus, siji tok mama iku papai belakangan itu. Bu, kosakata mama atau ibu atau bunda itu dalam sehari itu pada bayi yang belum bisa menirukan itu diulang berapa kali? Ya kan? Bayi itu baru melek saja itu masa karo dikudang. Dek ya Allah. Mama gitu ya. Waktu dimandiin diucapkan lagi enggak? Diucapkan. Sambil didulang diulang lagi. Itu ternyata satu kosakata itu diulang-ulang berkali-kali. Dan metode yang pengajaran yang kedua itu adalah tasmi', lalu tikrar ya, mengulang-ulang kemudian mendengar lalu menirukan. Persis seperti metodenya malaikat Jibril ngajari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan terkenal apa itu? Tapi ternyata bisa enggak diajari? Caranya Jibril ngajari gimana? Kau nulis? Suruh baca? Suruh baca enggak itu? Enggak, nirukan. Datang-datang di Gua Hira, Jibril gimana? Iqra. Nabi Muhammad gimana? Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Kok cara kok Surabaya. Wis tala tira nomat Muhammad gitu loh. Sampai ping 3 Iqra baru Muhammad tuh baru ngeh, Nabi Muhammad baru nirukan Iqra. Lalu malaikat Jibril melanjutkan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Titirokno. Ya lama-lama. Ini pola pembelajaran bahasa yang Allah ajarkan melalui Al-Quran. Kuncinya apa, Bu? Kalau kita memang pencinta Al-Quran. Sudah. Iya, Bu Samsul dulu itu jenengan iku ndokane mujahidin asline wis madhi mudhari itu wis ero. Barang lulus toko wis wali ilang kabeh, barang melok ngaji nang hayatul ilmi, ya. Loh, ternyata di memori itu masih ada. Ngono kok sak kita bolan-balene lali ya. Ndak, ini satu hal Bapak Ibu rahimakumullah bahwa ketika kita itu berinteraksi dengan Al-Quran, kita jangan pertama kali itu yang terkesan sudah sulitnya. Paham Al-Quran tuh kudu tafsir, kudu apa? Nahwu sharaf, kudu apa lagi? Balaghah. Wah, bayangno tok iki mumet. Pemane bayangno sharaf, ya. Dibayangno tok ngono kuwi kongkon nasrif kuwi dadi saraf. Pokoknya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun mumet baik. Ya jangan dibayangkan itunya, kita ambil sisi mudahnya aja dulu segala sesuatu. Nah ini ternyata emang kecenderungan manusia itu segala hal itu sing dibayangno iku mesti sembarang kalir itu. Ya jane apa ngele Pak Samsul bilang terus kemudian ya Allah saya yakin demi Allah yang duduk di majelis ini itu tadi bukan kemampuan Pak Samsul, bukan kemampuan. Apa yang kita butuhkan? Terus ya Allah mudah-mudahan tidak kena hadis Rasulullah itu tadi ngomong gak mampu korban ke nemenan.
pemane sing ahli-ahli hisab. Samsu Marlboro. Coba Pak, rokok satu bungkus itu berapa itu? Ya. 25.000 itu 10 batang ya, 10 batang ya. 25.000 itu habis berapa minggu itu? Sehari 2 kalau hisab. Sehari berarti 50.000 sehari. Ngono jare gak iso korban, jaluk dige korban ngene. Ayo. Coba hitung, Bu. Ibu-ibu agak ana sing ahli hisab. Ya toh. Pentol aci, kerupuk upil ngono. Ya Allah bisa, Pak, bisa ya Allah ya Rabb. Coba kalau berapa Pak Samsul sekarang tahun ini per orang? 3.250.000. Ke 3 juta itu saja kalau kita bagi 1 tahun itu 1 harinya itu berapa itu? Berapa? Bu, sampeyan iku matematika lo piro to, Bu? 3 juta dibagi 365 300 1 hari 10 iso ta Bu sampean dino sakmono iku? Lah tadi rokok itu sampai 50.000 masa itu apa 10.000 sehari, enggak sebanding loh, Pak. Ini kita pakai logika aja loh ya. Jadi ketika Allah menyatakan fattaqullaha manistata'tum, maka bertakwalah kalian itu sesuai dengan kemampuan kalian. Ini jangan kemudian dibalik kita memahami ayat ini. Bertakwalah kamu sekalian sesuai kemampuan kalian. Lah kita boro-boro, yang memang saya ini sudah ditakdirkan tidak mampu korban begitu. Bukan, Pak. Kita bukan orang yang tidak mampu. Tapi kita ini adalah rata-rata orang yang tidak mau. Bukan kemampuan kok. Untuk menjadi baik itu bukan kemampuan. Untuk menjadikan sempurnanya ibadah, untuk sempurnanya iman, takwa, bukan kemampuan. Makanya begini, Pak. Kalau masalah perintah, itu Allah selalu fattaqullaha manistata'tum. Kalau perintah itu Allah masih ada reasoning. Sesuaikan dengan kemampuan kalian. Salat misal. Salat itu seharusnya orang yang mampu berdiri wajib dilakukan dengan, tapi ada reasoning. Tidak semua orang sholat itu berkemampuan sambil, maka boleh sambil duduk, bahkan boleh sambil berbaring tidur. Tapi kalau menyangkut masalah larangan, kalau perintah itu masih ada reasoning, sesuaikan dengan kemampuan, ya toh? Bukan kemudian kita tuh belum berusaha sudah bilang nggak mampu. Tapi kalau masalah larangan itu tidak ada, Pak, reasoningnya. Pokoknya Allah larang, haram, kemudian jangan, sudah tidak ada. Apa contohnya? Wala taqrabuz zina, jangan kalian ada sesuai dengan kemampuan kalian gitu? Enggak ada. Kayak kita aja sudah direkayasa, yang tidak boleh kan mendekati kan itu. Angel. Kembali kepada masalah kitab-kitab Allah ini, Pak. Enggak mungkin Allah itu menciptakan, mendatangkan segala sesuatu itu tidak terukur. Yang paling hafal kita itu ya Al-Baqarah terakhir itu. La yukallifullahu nafsan illa. Dan banyak Allah mengulang-ulang itu. Wa ma ja'alna bi syai'in illa bimiqdar. Kata Allah, kami tidak pernah menciptakan sesuatu itu tidak terukur. Semuanya terukur. Jadi kalau Allah menurunkan kitab suci itu dengan berbahasa Arab, itu sudah diukur oleh Allah, mudah untuk dipahami oleh bangsa manapun yang berbahasa apapun. Itu sudah semudah-mudahnya sebenarnya Allah. Kita bayangkan, Pak, kalau bagi kita dah nio enak-enak kitab suci itu berbahasa apa?
Tapi segitunya, seandainya Al-Quran itu oleh Allah diciptakan berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa, jamin dak orang Jawa Indonesia itu semuanya beriman? Ya wong kafir koyok ngono iku, Pak. Ketika dia punya alasan, ya salah ya, kenapa Al-Quran wahyu itu harus diturunkan melalui Nabi Muhammad? Kenapa tidak langsung kepada kami saja? Jadi menungso itu golek alasan itu. Ya coba Al-Quran gak bahasa Arab lah ngono toh. Tapi seandainya tidak berbahasa Arab sesuai dengan bahasa kita, ya gak jamin. Gak jamin. Gitu loh. Ya termasuk korban itu Pak Samsul tadi ya. Coba kan itu ya. Golek kan itu. Ini contoh. Ini bagaimana kita mengukur dan menakar iman takwa kita kepada Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Oke. Jadi kitab-kitab para nabi yang Allah utus kepada manusia itu Allah sertakan bersama mereka itu kitab, dan fungsi daripada kitab yang menyertai para rasul itu liyahkuma bainan nas, agar supaya para rasul itu bisa menegakkan hukum apapun bainan nasi di antara manusia. Menegakkan hukum di antara manusia fi mahtalafu. Di situ Allah sebutkan fi mahtalafu, pada apa saja yang ikhtalafu mereka ikhtilaf khilafiyah itu perselisihkan. Mereka perselisihkan. Jadi Allah ini sudah menyediakan sarana kitab itu, setiap perbedaan, setiap perselisihan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Tapi malah dari Al-Quran itu timbul perselisihan atau tidak ya? Malah timbul perselisihan. Saya kembali kepada contoh tadi. Kalau di musola, di masjid itu ketika kita mau masuk ada peringatan dari takmir, itu peringatannya apa? Suci. Semua orang bisa enggak membunyikan SUCI itu bisa enggak? Semua orang yang membunyikan SUCI bisa menangkap pesannya enggak? Bisa paham enggak itu? Pemahamannya pasti sama apa enggak? Kadang ada. Atau selain suci itu apa ya? Peringatan di masjid musala di depan itu selain kata suci. Ya. Di ondak-ondakan nggone sandal biasa tulisannya apa, Bu? Lepas gitu ya. Tapi zaman, Pak, membawa manusia kepada paradigma kadang memaknainya tuh sakarepe dhewe, memahaminya sakarepe dhewe. Ini contoh sederhana saja. Bahkan Al-Qur'an itu bisa seperti itu. Yang balik kepada bukan Al-Qur'annya, bukan peringatannya. Tadi peringatannya apa dari takmir? Lepas. Tiba-tiba ada saja jamaah itu masuk ke dalam masjid itu, dia tuh alas kakinya itu tidak dilepas. Alasannya apa? Iya, begitu ditegur sama takmir gimana? Peringatannya tidak apa? Sedangkan dia masuk masjid pakai sepatu. Itu kok kaya wong Madura nek gone ampel nek sasak. Mlebu nang gang itu kan ada rambu itu, Pak. Ada gambar becak terus dikei. Berarti itu sebenarnya paham enggak? Ada gambar becak terus dikasih gitu. Berarti apa itu? Pesannya apa? Lah ono wong Madura nggo becak iku mluwak buaya. Ditegur orang kampung. Maka nek wong Madura Pak yo paham. Tapi apa? Ketika dia gak ero ta ning ngarep ono rambu larangan. Jare tukang becak ya apa? Ya ero Pak. Debat kan ini yang sering. Ini masalah Al-Qur'an kadang begitu. Berdebat tapi ya hanya apa ya? Ya sesuai dengan pemahamannya. Jare tukang becak, sapa sing gak ero nek ngarep iku ana larangan becak mlebu. Tapi awakmu kok mlebu? Sampeyan gak ero ta gambare becake gak ono penumpang. Lah aku nggo becak nang jero lho karo ono penumpang. Adek gambar sampean gak ono rodohe pisan. Kena Madura ya. Ini contoh bisa saja itu manusia itu sampai kepada tingkat seperti itu, Pak, kepada kitab suci. Madura dilawan ya.
Jadi sebenarnya dengan hadirnya Nabi dan Allah sertakan kitab kepada para Nabi itu liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi, untuk menegakkan hukum, untuk memberikan keputusan hal-hal apa saja yang mereka perselisihkan fihi di dalamnya. Berarti Nabi ini kan menjelaskan tentang firman-Nya Allah, kan gitu kan ya. Maka lahirlah, muncullah yang keterangan Nabi itu apa namanya itu? Sunnah. Nah persoalannya sekarang Nabi itu masih ada apa enggak? Sudah tidak ada. Al-Qur'annya masih ada enggak? Terus penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah ada enggak? Permasalahannya sekarang, apakah setiap yang berkembang sekarang, yang terjadi sekarang itu terjadi pada masa Rasulullah? Semua yang terjadi, kejadian-kejadian sekarang itu pernah enggak terjadi di masa Rasulullah? Pernah. Ya? Pernah terjadi ya? Kalau sudah pernah terjadi, selesai Pak. Tapi ternyata tidak semua masalah yang muncul hari ini itu terjadi pada zaman. Lah terus gimana itu menjelaskannya? Ada masalah, ya toh? Terus kemudian dicari di dalam Al-Qur'an itu tidak pas dengan persoalan yang terjadi sekarang. Dicari hadisnya ya tidak. Akhirnya gimana? Selesai tidak masalah itu yang muncul hari ini? Makanya disitulah ijma ulama itu hadir. Para ulama kemudian berijtihad, tapi ijtihadnya tidak hanya dengan, makanya tidak semua kiai, tidak semua ustadz itu dia boleh menafsirkan Al-Qur'an. Ya kalau bukan ahlinya, kayak saya ini ya moco tafsir gitu loh. Tutup menafsirkan, membaca tafsir, moco ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat tersebut menurut saya, wah, hati-hati itu. Ini banyak yang kayak begini sekarang. Perlu bijak Bapak Ibu rahimakumullah. Baik. Sebenarnya kata Allah itu yang Allah sebutkan tadi, Nabi itu dengan kitab itu menjelaskan, Nabi itu memberikan keputusan pada setiap apa yang diperselisihkan di dalamnya. Namun kata Allah, wa mahtalafa fihi wa padahal ma tidaklah ikhtalafa. Tadi apa ikhtalafa tadi? Memperselisihkan fihi di dalamnya. Padahal tidaklah, maksudnya tidak ada perselisihan fihi di dalamnya. Sebenarnya di dalam kitab suci itu tidak ada yang diperselisihkan. Illalladzina utuhu, illa kecuali alladzina orang-orang yang utuhu mereka telah diberi kepadanya. Mereka telah diberi kitab mimba'di dari sesudah. Sebenarnya awalnya ketika terutama masih ada Nabi, setiap ada persoalan begitu ada Nabi langsung menjawab. Namun dalam perkembangan berikutnya, perkembangan ilmu dan sebagainya, perkembangan persoalan kehidupan dan sebagainya, barulah muncul perselisihan itu, perbedaan itu. Di zaman Rasulullah ada masalah apapun, langsung Rasulullah ya kembali kepada kita. Kalau tidak ada, Rasulullah tanya kepada Allah. Tapi persoalannya sekarang, kalau kita tuh ada masalah, kemudian kita tanya kepada Al-Qur'an, tentunya kepada ahlinya. Sedangkan persoalan itu memang benar-benar baru, sama sekali baru. Ini yang kemudian kita membutuhkan penjelasan dari, makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itulah pewaris-pewaris para nabi. Cuman kadang kita itu perlu bijak untuk melihat sosok seorang ulama
Kan beda huruf dikit aja sudah. Antara ulama sama ngelama itulah beda tipis. Gak sakarepe dhewe gitu ulama itu. Saya ambil contoh, Pak. Mungkin kita tahu Pak Samsul, kasus seperti saya nih. Saya punya putri 3, anak tiganya itu adalah perempuan. Terus kemudian ya pura-puranya aja lah Bung Mona, saya ini masih punya istri, pura-puranya aja kan itu. Terus saya meninggal. Terus saya ini punya harta waris. Ya toh? Siapakah ahli waris saya? Istri saya 1, anak saya 3, terus ada lain? Siapa? Orang tua saya tidak punya. Saya punya saudara. Saudara saya dapat enggak? Alasannya apa? Atau begini. Selama ini yang kita tahu, pembagian waris itu ada beda enggak bahwa ahli waris laki sama perempuan? Apa perbedaannya? 2:1 ya. Laki-laki 2 bagian, perempuan alasannya? Karena laki-laki menjadi rumah tangga yang mengikuti wanita. Oke. Kadang saya sampaikan ini studi kasus aja ya. Ada orang tua, dia sudah sepuh dan segala sesuatu. Orang tua ini sudah sepuh dan punya anak 2, laki sama perempuan. Orang tua ini orang yang punya harta, tapi dia itu sudah apa ya? Sudah jadi ramut-ramutan gitu loh, Pak. Ya toh, si orang tua ini. Anaknya tadi berapa? 2. Jenisnya? Anak yang laki-laki ini sejak lahir nih sudah termasuk anak laki-laki yang berkebutuhan khusus. Paham? Ya toh? Dia secara fisik ada keterbatasan, secara mental ada keterbatasan. Oke. Ini ke zaman Rasulullah pernah terjadi enggak koyok ini kasus? Ya, contoh ini. Lalu kemudian orang tua ini meninggal. Hartanya menjadi harta waris. Siapa tadi ahli warisnya? Anak 2 laki sama? Anak laki-laki dapat berapa bagian, Pak? Alasannya? Lah anak elana yang kulma kecil kuannya sudah jas mental, fisik ya wis. Kasus yang ini ya apa menyelesaikannya? Iya Pak Samsul, yang kurang mungkin di sini nih materi yang belum ada kajiannya itu materi fikih, Pak. Nggih. Jane Ustadz siapa yang tematik Ustadz Rauf. Itu ben komplit ning kene. Ustadz Rauf itu ana krese karo materi saya, Mas. Penting Pak ini, Pak. Ini kasus-kasus kayak gini terus kita tekekeh, ya tetap anak lanang itu ya oleh 2. Apa alasannya? Terus kalau itu diselesaikan seperti itu, waris berdasarkan Al-Qur'an itu mengusung keadilan atau tidak? Terus selama ini orang tuanya yang sudah ramut-ramutnya sing ngeramut ini siapa? Terus saudaranya yang laki yang kayak begitu sing ngeramut siapa? Giliran bagi waris. Ayo nek jenengan Bu sing dadi anak wedok iku mung kira-kira ya apa? Terus kayak gini mau dibiarkan? Atau kembali ke kasus saya tadi Pak Samsul ya? Apa saudara laki-laki saya tetap dapat bagian deh. Alasannya apa? Ketika saya meninggal, rondoku karo anak-anakku wedok itu sing ngeramut sapa? Saudara kandung laki-laki. Tenane. Itu memang harusnya secara syariat begitu. Ya toh? Anak saya 3-3-nya perempuan ketika mau menikah itu yang jadi walinya adalah saudara saya kan? Ngurusin ndak rondoku diurusi dulur-dulur pun. Terus anakku sing cilik-cilik sing ngurusi sapa? Balikin nang gone ibuke maneh sing pontang-panting. Golek maneh ampean niku ya apa Pak Samsul?
Ya, tak belan-belani sampean PHP tok. Enggak, Pak, ini kasus, Pak. Dan Islam itu menyelesaikan persoalan-persoalan baik yang pernah muncul, yang sedang muncul, dan yang akan muncul. Nah, makanya kemudian di Indonesia ini ada yang namanya kompilasi hukum Islam itu. Saudara saya, Pak, ketika terus istri saya dan anak-anak saya yang perempuan tadi ambil inisiatif, sudah dibagi orang 4 itu saja. Putri saya 3, istri saya 1, dibagi 4. Terus saudara saya itu nuntut di Indonesia, Pak, sampai tingkat Mahkamah Agung pun itu tidak akan pernah menang saudara saya. Kasus ketiga, apa hukumnya nikah siri? Sah apa tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Iki contoh, sopo sing arep nikah siri iku ya sopo ngawur. Bu. Itu secara syariat sah dan boleh. Tapi ketika muncul, apa persoalannya di lingkungan kita? Ada masalah enggak dengan perempuan-perempuan yang dinikahi siri? Ada masalah dengan anak-anak yang dilahirkan secara nikah siri? Ada masalah enggak? Terus itu mau dibiarkan? Mau dibiarkan? Sampai kapan perempuan itu dalam posisi seperti itu? Apa kasusnya di Indonesia ini? Sebenarnya kalau secara syariat di Islam itu kan tidak ada siri atau siro, itu kan tidak ada, gak ono siri-siri. Nikah ya nikah, kan gitu. Tapi masalahnya di kita, ketika ada perempuan yang dinikahi secara siri, yalah, kemudian suami yang menikahi tadi meninggal dan dia itu punya harta waris, punya hak enggak dia? Apa maneh nikah siri itu adalah nikah istri yang kedua, ketiga, keempat, disiri kabeh. Waalaikumsalam. Ini masalah kepada mantan istri yang dinikahi siri, masalah tersendiri. Nuntut bagaimanapun ke pengadilan, pengadilan akan menanyakan kenapa dia itu nuntut hak waris itu, ngakunya apa? Buktinya apa? Nah, lahir anak dari hasil pernikahan siri ini, apa problemnya, Pak? Anak ini bisa ngurus akte lahir tidak? Padahal urusan akte lahir ini saja, ini rentetannya panjang tidak? Terus ngono-ngono sampean jarno ae ngono. Yang pasti secara syariat tidak ada hadis yang melarang kan? Melarang nikah siri kan tidak ada larangannya kan? Tapi kasus yang muncul kayak gini mau diselesaikan apa mau dibiarin aja? Caranya? Maka di Indonesia tuh dilarang, Pak. Ya hanya di Indonesia aja. Gitu loh. Ini yang namanya persoalan-persoalan masalah keagamaan pun terus berkembang. Terus berkembang. Apa yang tidak pernah terjadi hari kita, sekarang hari ini kita, belum tentu nanti anak cucu kita itu tidak ada persoalan lebih pelik lagi. Makanya beruntung kalau di bumi ini masih ada ulama. Kalau sudah satu persatu ulama ini sudah tidak ada, yaitu ulama itu seperti lenterannya dunia. Tapi kalau orang-orang alim ini sudah tidak ada, berarti padamlah lentera dunia. Zaman Rasulullah itu ada apa jual beli apa online shop. Baru muncul kayak gitu kan, ulama ini tidak diam. Bagaimana hukumnya jual beli seperti itu? Gitu. Kapan hari sudah mulai reda kan masalah konvensional sama syariah, muncul saiki yang ya termasuk saya jadi korban online shop ya. Shop online. Ya. Tuku kaos singlet lho, Bu. Gambare apik. Lah kok dikirimi tank top iku piye ta? Wah, kok yo ngene kene. Antara gambar ketika kita beli online kayak gitu, kita transaksinya jual beli apa itu?
Gambar toh. Terus sama tuku gambar apa tuku barang? Ini loh persoalan loh Bu kayak gitu itu. Makanya ya resikonya saya tuh singlete api. Ya wis ya apa? Ya ketutup ya memang baju dalam gitu. Lah kok ya persis maro ya ono sandate ngene terus kotak ngene. La ilaha illallah lagi aku oleh diguyu-guyu karo anakku. Bila apa tuh mbak tank top. Persoalan, Mbak. Kayak gini terus. Oke, kalau saya boleh mengusulkan biar komplit di sini tuh harus ada materi kajian fikih itu, alhamdulillah. Ya memang nanti kembalinya fikih. Ya dari ayat-ayat Al-Qur'an muncul masalah, maka kemudian muncul ilmu fikih itu, Pak. Maka penting tafsir tok gak belajar fikih, wes mari. Gitu loh. Lah kalau nyampe pada ayat-ayat fikih kayak gini, ya mestinya harus kita kupas kayak gitu. Makanya harus ada kajian tersendiri tentang materi fikih. Dadi komplit nok gone Manarul Ilmi koyo kampus tenanan Pak Samsul. Rektore wis ono. Allahu Akbar. Insyaallah. Baik, kita lanjut yuk. Nah, sebenarnya pada asalnya itu tidak ada perselisihan itu tidak muncul, Pak. Ba'dama ja'athumul, setelah penjelasan itu disampaikan selesai. Nah, baru muncul, setelah dijelaskan itu baru muncul, dan munculnya itu semata-mata satu, baghyan, karena kedengkian. Jadi muncul masalah-masalah itu karena apa istilah yang lebih keren mungkin itu kepentingan, karena munculnya kepentingan dan saling dengki akhirnya gitu loh. Bayyan bainahum, kedengkian di antara mereka, lalu demikian pun sejauh itu pun perselisihan itu muncul. Fahada lalu dia memberi petunjuk, Allah. Fahadallahu lalu Allah memberikan petunjuk. Allah memberi petunjuk itu alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, selagi orang itu masih beriman. Ya makanya kalau di dalam surah Ali Imran itu ayat keempat dijelaskan, ayat-ayat Al-Quran itu terdiri ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat yang muhkamat. Sedangkan orang-orang yang alim itu dia cenderung itu kepada orang-orang yang di dalam hatinya itu ada interest, kepentingan. Dia lebih cenderung kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Lebih seneng. Kenapa? Karena dia itu menganggap dia punya kebebasan untuk memahami ayat-ayat mutasyabih. Mutasyabih itu ayat-ayat yang memiliki makna Ya, kalau yang muhkamat itu ya wes gitu itu maknanya gitu. Tapi kalau yang mutasyabih itu yang bisa menimbulkan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Orang-orang yang di dalam hatinya tuh punya kecondongan kepada kepentingan-kepentingan itu biasanya dia senang kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tapi orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm disebutkan, orang-orang yang memang mendalam ilmunya itu ketika memahami ayat-ayat mutasyabihat itu ya sudah semuanya dikembalikan kepada secara tekstual Allah itu menyebutkan. Ini lalu kata Allah memberikan petunjuk alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, limahtalafu, memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, kepada apa yang ikhtalafu mereka perselisihkan itu. Limahtalafu fihi, pada apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Minal haqqi, dari yang benar. Dan itu hanya terjadi biidznillahi, dengan seizin Allah. Orang-orang yang beriman itu dituntun, dibimbing, ditunjukkan oleh Allah kepada kebenaran itu biidznillahi, sesuai dengan izinnya Allah. Yahdi may yasha, Allah itu yahdi, dia memberi petunjuk. Allah akan memberi petunjuk liman, bagi siapa saja yang yasha'u, dia kehendaki. Allah itu hanya akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Diberi petunjuk oleh Allah ila suratim mustaqim, ila kepada suratin jalan,
mustaqimin yang lurus. Orang yang senantiasa berpegang teguh kepada iman, orang yang beriman pasti aman. Iman pasti aman, wes. Orang yang tidak beriman pasti tidak aman, wes kita. Iman bikin orang kejudul lagi. Oke, ini yang perlu kita tadabburi malam ini Bapak Ibu rahimakumullah dengan satu ayat ini saja. Jadi paling tidak kita paham betul kenapa alasan Allah itu mengutus para nabi, dan nabi diutus itu dengan membawa kitab suci. Setidak-tidaknya dengan kitab suci itu bisa dijadikan pedoman. Dan apa berarti gini, di dalam kitab suci itu tidak sifatnya yang Allah jelaskan di dalam kitab itu adalah secara global, ya toh. Lalu kemudian ada hal-hal yang tidak jelas, maka disitulah nabi itu menjelaskan. Namun timbul itu tadi, kan tidak semua umat ini hidup satu zaman dengan nabi, sementara masalah yang muncul itu selalu beragam, gitu ya. Maka bagaimana kita menyikapi dalam perkembangan gaya dan pola hidup di zaman kita ini? Ya hanya dengan iman itu. Percaya Al-Quran sudah bunyinya begini, dan kita cari fas'al, maka tanyakanlah ahlal dzikri. Ahlal dzikri di sini kepada orang yang ahlinya. Masalah persoalan itu ketika kita tidak tahu dan tidak paham, maka bertanyalah ahlal dzikri, kata Allah di Ali Imran itu tadi, kepada ahlinya. Jadi kalau kita itu sakit jantung, jangan datang ke dokter gigi. Ya. Cuman yang kurang ada keberanian sekarang ini, kalau dokter itu kan berani Pak Samsul ya, pasang papan nama itu Pak Samsul ya, spesialis jantung gitu kan ya. Kadang ya ustaz terus spesialis fikih nulis nang ngarepe omahe ngono lho, utawa kan enak to umat tuh golekane kan gitu. Ono masalah fikih, oh iku ono spesialis fikih ning ndi, spesialis tafsir ning ndi, hadis ning, enak ngono jane ya. Tapi kurang wani ustaz-ustaz koyo sinaune kurang. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang perlu disampaikan mungkin? Cukup. Hai. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, tidak ada persoalan dalam hidup ini yang tidak bisa diselesaikan. Dan Allah jadikan Al-Quran nabi, setelah nabi itu ada sahabat, setelah sahabat ada tabi'in, terus tabi'in, dan di zaman kita ini ada ahli waris para nabi, itu para ulama. Oleh sebab itu persoalan apapun yang muncul dan terjadi di kalangan kita, saya tadi itu baru menunjukkan persoalan sosial ya yang terjadi, masalah waris, masalah nikah siri tadi itu. Lah itu kayak gitu, itu Islam itu harus bisa menyelesaikan. Contoh, disinilah barangkali nanti lewat majelis-majelis ilmi kayak gini, ustadz-ustadz, guru-guru kita, mudah-mudahan beliau masih diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan keistiqomahan dalam ilmunya, dan mudah-mudahan itu menjadikan ilmu manfaat buat para guru-guru kita. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, kita ucapkan kalimat hamdalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah, dan majelis ini bersama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat selalu semuanya nggih, berkah selalu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.